Komnas Perlindungan Anak bersama Kemensos akan memfasilitasi reunifikasi atau penyatuan kembali pihak keluarga pada korban kekerasan anak Iqbal Saputra. Tak hanya itu, Kemensos juga akan menjamin perlindungan peningkatan ekonomi dan pendidikan bagi Iqbal Saputra. Setelah sempat mengalami kondisi kritis, keadaan kesehatan korban kekerasan anak Iqbal Saputra yang mendapat perawatan intensif di RSUD Koja, Jakarta Utara pada Senin pagi, perlahan-lahan mulai membaik. Ketua Komnas Perlindungan Anak dan Direktur Kesejahteraan Sosial Anak Kemensos, Edi Suharto, yang berkesempatan menjenguk Iqbal Saputra yang ditemani oleh sang kakek, terlihat tersenyum dan menangis kepada orang yang menjenguknya tersebut. Usai menjenguk Iqbal, Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait mengaku pihaknya sudah berusaha mencari jejak ibu kandung Iqbal, namun hingga saat ini belum berhasil ditemukan. Aris menegaskan akan memberikan support kepada Iqbal dengan melakukan reunifikasi atau penyatuan kembali kepada keluarga. Untuk itu saya kira kehadiran kami nanti bisa salah satu bagian dari mensupport apa yang kami sebut namanya reunifikasi. Reunifikasi itu penyatuan kembali kepada keluarga ketika konsentrasi kesehatannya sudah pulih. Sementara itu, Direktur Kesejahteraan Sosial Anak Kemensos, Edi Suharto, mengaku prihatin dengan nasib yang diderita Iqbal. Menurutnya, Kemensos akan menjamin perlindungan, peningkatan ekonomi, dan pendidikan bagi Iqbal Saputra. Kami dari Kementerian Sosial akan membantu sekuat tenaga, terutama untuk penguatan keluarganya, dalam pengasuhannya, perlindungannya, termasuk peningkatan ekonomi produktif keluarganya, agar bisa merawat Iqbal yang bisa sekolah nanti dengan normal seperti anak-anak yang lain. Dari Jakarta, Rudi Wijaya dan Wahyu Sadiatmoko melaporkan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat asal fraksi Keadilan Sejahtera, Tamsil Lindrung, Senin siang memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tamsil diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengajuan anggaran proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan untuk tersangka Anggoro Wijoyo. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat asal fraksi Keadilan Sejahtera Tamsil Lindrung Senin siang memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tamsil akan diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengajuan anggaran proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Kementerian Kehutanan. Pemeriksaan ini merupakan penjadwalan ulang setelah Tamsil tidak memenuhi panggilan KPK pekan lalu. Ada panggilan. Yang apa? 27, bentar ya. Saat anggaran proyek SKRT diajukan ke DPR sekitar tahun 2007, Tamsil duduk di Komisi 4 yang bermitra dengan Kementerian Kehutanan. Terkait SKRT, Tamsil juga pernah diperiksa sebagai saksi dalam persidangan Yusuf Erwin Faisal, anggota DPR yang menjadi terdakwa kasus SKRT ketika itu. Proyek SKRT sesungguhnya sudah dihentikan pada tahun 2004 ketika M. Prakoso menjabat Menteri Kehutanan. Namun diduga atas upaya Anggoro, proyek tersebut dihidupkan kembali saat M.S. Kaban menjabat Menteri Kehutanan. Komisi 4 akhirnya mengabulkan permintaan Anggoro dengan mengeluarkan rekomendasi pada 12 Februari 2007 dengan nilai proyek 180 miliar rupiah yang dialokasikan dari anggaran Departemen Kehutanan. Padahal dana itu seharusnya digunakan sebagai dana reboisasi dan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan. Dari Jakarta, Ade Tata Permana melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Air Sedunia yang jatuh pada tanggal 22 Maret 2014 kemarin, puluhan mahasiswa bersama warga Senin pagi mendatangi kantor Bupati Dompu. Kedatangan mereka untuk melakukan audiensi terkait macetnya pasokan air bersih milik PT PDAM setempat yang sudah berlangsung sekitar 4 bulan terakhir yang selama ini terus dipersoalkan masyarakat Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Namun kedatangan massa aksi tersebut justru tidak disambut oleh Bupati Dompu, sehingga massa aksi marah dan berusaha menerobos pintu gerbang Pemda yang telah dijaga ketat aparat dengan cara menendang serta menggoyangkan pintu gerbang tersebut secara berulang-ulang.
Akibat tidak mampu menerobos, massa aksi kemudian melakukan orasi secara bergantian di depan pintu gerbang Pemkab Dompu. Seorang warga DJ mengatakan kebijakan PT PDAM dalam menetapkan tarif dasar air bersih terhadap warga sudah terlalu tinggi. Namun kenyataan di lapangan justru pasokan air bersih sudah tidak ada lagi yang bisa dinikmati oleh masyarakat yang sudah berlangsung sekitar 4 bulan terakhir ini. Sehingga warga terpaksa memperoleh air di sungai untuk dikonsumsi. Kebijakan harganya sekian, tetapi buktinya di lapangan tidak ada. Berarti sudah berapa bulan sudah kehadiran air? Untuk yang ini sudah hampir 4 bulan sudah tidak lancar lagi. Air bersih ya? Air bersih. Kalau air kotor banyak. Tak hanya kantor Pemkab Dompu, massa aksi juga melakukan aksinya di gedung DPRD Dompu. Hal serupa juga terjadi di gedung anggota dewan yang terhormat, di mana massa aksi tidak menemukan anggota dewan, sehingga massa kemudian menuju kantor Pemda Dompu untuk melakukan orasi. Dalam orasinya, massa aksi meminta kepada Bupati Dompu untuk segera menyeret Direktur PDAM Dompu karena terindikasi melakukan berbagai dugaan penyimpangan anggaran perbaikan fasilitas PDAM sendiri. Massa juga meminta kepada pemerintah agar dapat menjaga mata air pegunungan dengan cara segera menghentikan kegiatan pembalakan liar yang dilakukan masyarakat yang berdampak pada hilangnya mata air. Massa mengancam jika tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh pemerintah, maka massa akan melakukan aksi akbar dan memblokade jalan negara secara besar-besaran bersama masyarakat. Dari Dompu, Nusa Tenggara Barat, Muhammad Aminullah melaporkan. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya, diantaranya eksploitasi anak selama kampanye parpol masih marak terjadi. Informasinya setelah yang satu ini.